Oke, selamat datang lagi di The Deep Dive. Hari ini kita mau bongkar fenomena TikTok di Indonesia nih. Kita pakai sumber-sumber yang Anda kasih, tujuannya sih pengen paham aja dampaknya dari banyak sisi gitu. Mulai dari ya data penggunanya, terus pengaruh sosial budayanya, ekonomi juga, kesehatan mental, sampai soal aturan mainnya. Biar kebayang nih ya seberapa gede si TikTok di sini. Coba deh pikirin, ada sekitar 107 sampai 158 juta pengguna aktif bulanan. Gila kan? Dan mereka itu rata-rata pakai 45 jam sebulan buat aplikasi ini. Wah, ini skala yang gede banget. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng ya. Angka tadi tuh beneran bikin kaget ya. 107 sampai 158 juta pengguna aktif bulanan. Terus waktu pakainya rata-rata 45 jam sebulan. Sumber Anda juga nambahin info demografi penting nih. Kayaknya emang lebih banyak cewek ya penggunanya, sekitar 68%. Dan dominannya itu umur 18-24 tahun, hampir 40%, sama umur 25-34, sekitar 37%. Wah, jelas banget ini jadi tempat nongkrong utama anak muda Indonesia. Iya, betul banget. Dan satu hal yang sumbernya sering soroti itu sifat demokratis platform ini. Maksudnya secara teori siapa aja bisa viral gitu kan. Tapi, nah ini dia, ini kayak pedang bermata dua. Di sisi lain, sumber Anda juga nunjukin risiko serius. Kayak potensi banjir konten yang toksik gitu. Sama gampangnya hoax nyebar. Algoritmanya itu kan dibikin biar kita betah ya, biar engagement tinggi. Tapi seringnya malah nggak sengaja bikin informasi sesat atau bahaya jadi makin cepat nyebar. Nah, itu poin penting soal algoritma. Sumber-sumber Anda ada ngasih petunjuk nggak sih seberapa susah buat platform kayak TikTok ini nyeimbangin antara bikin pengguna ketagihan sama mastiin info yang beredar itu benar dan sehat? Kata sumbernya sih ini tantangan yang gimana ya, kompleks banget, susah secara teknis tapi juga etis gitu. Nyari seimbangnya itu sulit karena ya itu tadi, suksesnya platform sering diukur dari engagement bukan dari kualitas atau akurasi info. Jadi, ya platform ini bisa jadi sumber inspirasi keren banget. Banyak kok konten edukatif, kreatif. Tapi di saat yang sama jadi tempat yang rentan juga buat misinformasi sama ya komentar-komentar negatif. Oke. Nah, kalau kita geser dikit ke sisi ekonomi nih, pengaruhnya juga nggak main-main kan? Sumber Anda nyatet tuh. TikTok Shop itu berhasil ngambil sekitar 20,5% pangsa pasar social commerce di sini. Ditambah lagi, kerjasamanya sama Tokopedia itu kan, wah, jadi sorotan banget. Tapi ada catatan menarik juga dari sumber yang sama ya soal ini. Ada temuan soal penemuan ROI, return on investment buat iklan di TikTok. Turunnya sekitar 30% di Asia Tenggara. Ini bisa jadi nunjukin macam-macam sih. Mungkin pasar iklan digital udah mulai penuh ya, atau perilaku konsumen berubah, atau mungkin juga efektivitas iklan yang pendek-pendek gitu mulai dipertanyakan buat konversi penjualan jangka panjang. Walaupun engagementnya secara umum masih tinggi banget, jadi ya dinamika pasarnya nggak sesimpel itu ternyata. Wah, menarik itu. Terus, gimana soal dampak langsung ke penggunanya? Aspek ini kan juga banyak ya disinggung di sumber Anda. Iya, isu kesehatan mental ini lumayan dominan dibahas. Terutama soal kerentanan Gen Z sama masalah body image gitu. Itu bisa makin parah gara-gara tren atau filter di platform. Terus ada juga riset yang dikutip sumber Anda soal potensi dampak video pendek banget ke memori prospektif. Itu loh kemampuan kita buat ingat ngelakuin sesuatu yang udah direncanain. Kayak ingat janji atau tugas gitu. Nah, di sisi aturan, tantangan gede lainnya itu soal eksploitasi konten. Apalagi yang format live, sama perlunya moderasi konten yang lebih efektif dan transparan dari platformnya. Wah, ini jelas jadi dilema mendasar ya berarti. Gimana caranya nyimbangin antara kebebasan berekspresi yang jadi ciri khas platform ini, sama tanggung jawab buat ngelindungin keamanan dan ya kesejahteraan penggunanya. Tepat sekali. Nah, itu dia yang bawa kita ke solusi-solusi yang diajuin di sumber-sumber Anda. Betul. Ada beberapa pendekatan yang diusulin ya. Buat jangka pendek nih, fokusnya lebih ke moderasi konten yang lebih proaktif gitu. Terus, pakai label info yang jelas, ningkatin literasi digital pengguna secara gede-gedean, sama ngetatin aturan e-commerce buat ngelindungin persaingan usaha yang sehat.
terutama buat UMKM lokal kita. Nah, kalau buat solusi jangka panjangnya, sumber Anda itu nekenin pentingnya masukin literasi digital ke kurikulum sekolah, terus ngembangin algoritma yang lebih, gimana ya, etis dan tanggung jawab. Sama skema kompensasi yang lebih adil buat kreator konten. Dan yang penting juga, perlu banget ada kolaborasi erat antara pemerintah, platform, akademisi, sama masyarakat sipil. Tapi ada juga suara kritis ya di sumber Anda yang ngingetin kita soal sesuatu. Iya, penting banget ini perspektif kritisnya. Sumber itu negesin kalau engagement tinggi itu nggak otomatis berarti bisnisnya bagus terus atau dampaknya positif. Ada argumen kuat yang bilang kalau platform segede TikTok ini perlu diawasi dan dikontrol lebih ketat, biar nggak kebablasan gitu efek negatifnya. Dan yang paling ditekankan itu peran aktif dari kita, masyarakat. Solusi teknis sama aturan aja nggak bakal cukup kalau nggak ada kesadaran kritis sama tindakan bareng-bareng dari kita semua sebagai pengguna dan warga digital. Jadi, oke, kesimpulan dari deep dive kita kali ini apa ya? TikTok di Indonesia itu fenomena yang kompleks banget, banyak dimensinya. Dia nawarin peluang ekonomi, kreativitas yang gede banget, tapi datang barengan sama resiko sosial, mental, keamanan info yang nggak bisa dianggap enteng juga. Kayaknya kuncinya ada di nyari keseimbangan ya, antara inovasi teknologi, nilai-nilai kemanusiaan, sama kontrol sosial yang efektif. Solusinya harus menyeluruh gitu, nyentuh aspek teknis, edukasi, sama budaya. Sip. Dan sebagai penutup nih, kita balik lagi ke penekanan sumber tadi soal peran aktif masyarakat. Ini ada pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba deh pikirin ini. Selain jadi konsumen konten aja, gimana caranya Anda bisa secara sadar dan aktif ikut ngebentuk ekosistem TikTok atau ruang digital manapun lah yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih bermakna. Dimulai dari lingkungan Anda sendiri deh, gimana?